Ya, halo semuanya. Kembali lagi di Bimbel Gambar Villa Merah. Kali ini kita akan membahas topik sudut pandang gambar suasana dari mata burung. Nah, jadi sudut pandang mata burung ini sebetulnya hanya istilah aja ya, istilah sudut pandang yang dilihat dari atas gitu. Sebetulnya kalau kita ilustrasikan gitu ya, ini ada orang gitu ya melihat di atas sebuah platform gitu ya, di atas sebuah menara gitu ya. Lalu di bawahnya tuh ada orang lagi gitu ya, misalnya. Terus ada objek lainnya. Terus mungkin di sini ada objek atau orang lagi. Misalnya gitu ya, seperti ini ilustrasinya. Nah, sebetulnya ini tuh ketika kita konversikan menjadi gambar suasana dari sudut pandang atas, itu kurang lebih bakal seperti ini. Jadi aku akan mencontohkan menggunakan garis horizontal, garis horizon, sorry. Misalnya garis horizonnya di sini. Nah, kan ini tuh yang digambar tuh pasti yang ininya, gitu ya, karena dia sebagai pemerhatinya yang nggak kelihatan gitu ya. Nah, misalnya kurang lebih kayak gini. Terus ada orang di sininya gitu ya. Ada orang yang ini dulu gitu ya, misalnya. Nah, dia tuh pasti mengecil. Badannya tuh pasti ada pengecilan ke bawahnya. Nah, terus yang di bawahnya ini nanti mungkin di area sini ya, sekitar sini nih. Jadi mungkin kita bikin sketsanya dulu. Sama ya, badannya juga badan bagian bawahnya akan cenderung mengecil gitu ya.
Nah, jadi kalau kita tebelin deh kurang lebih nanti bakal seperti inilah. Terus biasanya sudut pandang mata burung ini digunakan untuk menggambarkan suasana ini ya, keramaian gitu. Jadi keramaian. Jadi sesuatu yang festif gitu ya istilahnya tuh. Tujuannya sebenarnya kalau sudut pandang mata burung ini untuk mengcapture atau mengambil momen yang keseluruhan gitu. Jadi ibaratnya kalau kalian di fotografi itu ada istilahnya landscape gitu ya. Nah, itu tuh kan keseluruhan bentang gitu ya. Paling gitu aja perkenalan untuk sudut pandang gambar suasana dari mata burungnya. Sekian dari saya, selamat mencoba, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi di Bimbel Gambar Villa Merah. Kali ini kita akan membahas topik mengenai sudut pandang gambar suasana mata kodok. Jadi mata kodok ini balik lagi ya, ini cuma istilah yang menggambarkan sudut pandang yang dilihat dari bawah gitu ya. Kalau diilustrasiin gitu ya, misalnya ini ada sebuah tanah, terus sini ada kodoknya gitu ya. Jadi kan dia lihatnya ke atas ya. Jadi mungkin di sini misalnya ada apa? Orang gitu ya, misalnya di sini. Lagi main kelereng gitu ya misalnya. Di belakangnya ada orang yang berdiri gitu misalnya. Terus di belakangnya ada suatu bangunan gitu ya misalnya. Nah, ini tuh nanti bakal ada distorsi dari bawah ke atas gitu ya, ada pengecilan di bagian atasnya. Nah, kalau diubah jadi gambar suasana kurang lebih bakal jadi kayak gini. Misalnya kita bikin yang jongkoknya dulu ya. Yang jongkok dulu misalnya di sini. Seperti itu ya. Jadi kan ada kelerengnya. Nah, nanti mungkin kelerengnya di sini karena dia dekat gitu ya dengan yang melihat gitu ya. Jadi semakin besar gitu ya. Kelerengnya pun ini mungkin jadi makin besar gitu. Terus ada temennya di belakangnya gitu ya yang
ngeliatin. Nah ini yang tadi aku bilang, akan ada distorsi pengecilan ke bagian atasnya gitu ya. Jadi badannya akan lebih memendek dibandingin kakinya. Di sini ada temennya lagi gitu ya, sama ada distorsi juga gitu ya. Tuh misalnya ya, terus si objek di belakangnya dia otomatis membesar. Nah, trikinya kalau sudut pandang dari bawah ini, kalau kalian misalnya menggambarkan di outdoor gitu ya ceritanya, otomatis kalian tuh akan banyak mengekspos area langit gitu ya, dimana area langit itu sebenarnya tuh cuma isinya awan doang kan, betul ya. Nah, sedangkan awan tuh kalau digambar suasana sebetulnya itu kurang informatif. Balik lagi ya ke poin informatif. Jadi saran dari aku sebetulnya ketika kalian mengekspos gambar suasana dari sudut pandang bawah, ketika kalian dihadapkan dengan langit, nah itu tuh kalian coba masukin objek-objek yang memang bisa terlihat atau bisa mengisi ruang di bagian atas gitu ya. Kayak ini misalnya tambahin aja rumah gitu ya misalnya, yang bakal kelihatan dari bawahnya. Atau misalnya bisa juga kalian tambahin misalnya tiang listrik gitu ya. Seperti itu. Nah kalau kita tebelin kurang lebih ini jadinya nah jadi kurang lebih kayak gini gitu ya. Kalau penggambaran dari sudut pandang mata kodok gitu ya. Kalau dari segi tujuannya gitu ya, sudut pandang mata kodok ini tuh biasanya untuk penggambaran suasana yang dramatis ya gitu ya. Jadi emang misalnya dan itu mengharuskan scene-nya tuh dari bawah gitu ya. Kayak misalnya kayak gini gitu ya. Ini kan main kelereng gitu ya. Main kelereng ya objeknya di bawah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini prinsipnya coba diinget-inget aja sama hal-hal yang trikinya gitu ya dari sudut pandang gambar suasana ini, terutama di bagian langit. Paling gitu aja untuk pengenalan sudut pandang gambar suasana mata kodok. Selamat mencoba, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi di Bimbel Gambar Villa Merah.
Kali ini kita akan membahas topik mengenai sudut pandang gambar suasana dari mata manusia. Sudut pandang mata manusia ini sebetulnya memposisikan gambar kita itu berada seolah-olah berada dengan sejajar dengan manusia gitu ya. Jadi tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah gitu. Kalau kita ilustrasikan, misalnya di sini ada orang gitu ya, yang berdiri. Nah terus otomatis dia kan sudut pandangnya gini ya kelihatannya. Nah nanti misalnya di depannya tuh ada orang lagi yang sama-sama sedang berdiri gitu ya. Terus ada sebuah objek gitu ya misalnya. Terus mungkin di sini ada orang lagi yang sedang duduk gitu ya misalnya. Nah dia tuh nanti otomatis si objek-objek di depannya itu atau orangnya terutama ya itu tuh berada sejajar gitu ya. Kalau dicontohkan ketika kita konversi si ilustrasi ini gitu ya ke gambar suasananya. Di sini saya bakal mencontohkan menggunakan garis horizon, tapi nanti teman-teman kalau ribet gitu ya pakai garis horizon yang nggak pakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini kita biar tahu logikanya dulu aja. Jadi misalnya kita taruh, jadi ciri-cirinya kalau sudut pandang mata manusia itu horizonnya itu di tengah, di area tengah lah kurang lebih. Misalnya ini kan ada orang ya yang ini gitu ya. Kita coba rubah gesturnya dia sedang berjalan gitu ya misalnya. Misalnya terus sedikit kita modifikasi gitu ya si objek di belakangnya mungkin dia tuh kurang lebih bentuknya adalah ruangan gitu ya. Kurang lebih seperti itu misalnya. Terus orang yang duduknya mungkin kita modifikasi lagi, dia lagi duduk di sini gitu ya. Nah, bisa. Terus mungkin kita tambahin lagi ya sedikit di sini ada meja gitu misalnya. Nah, jadi kurang lebih kalau sudut pandang mata manusia tuh jadinya seperti ini. Kalau kita tebelin
Jadi kurang lebih kalau kita pakai sudut pandang mata manusia itu seperti ini gitu ya. Jadi bagian atas sama bawahnya itu cenderung seimbang gitu, dan terutama manusianya gitu ya, objek-objek yang berupa manusia itu tuh kurang lebih sama gitu ya, atau berada di tengah gitu ya, tidak bagian atasnya tidak terlihat atau tidak terlalu bawah juga gitu ya. Kalau sudut pandang mata manusia ini biasanya kegunaannya untuk menggambarkan suasana yang inti ceritanya tuh jadi fokus pada inti cerita gitu ya. Seperti itu kurang lebih untuk sudut pandang gambar mata manusia. Jadi sekian aja paling dari pengenalan sudut pandang gambar suasana mata manusia. Kalian coba explore lagi mengenai komposisi, terus penempatan dan sebagainya. Sekian dari saya, selamat mencoba, terima kasih. Ya, halo semuanya, kembali lagi di Bimbel Gambar Villa Merah. Kali ini kita akan membahas topik mengenai manajemen waktu gambar suasana. Jadi kita tulis dulu ya. Kenapa sih kita harus memanage waktu kita dalam menggambar suasana? Karena salah satu kriteria gambar suasana itu adalah beres gitu. Jadi menggambarkannya bisa dengan baik gitu ya, ceritanya jadinya lebih utuh gitu kalau gambar suasananya beres kayak gitu. Nah, dalam proses penggambaran suasana itu kita coba breakdown jadi kurang lebih ada 6 proses. Dua ujian kan ya, ada 2 bentuk ujian yang melibatkan gambar suasana. Yang pertama itu portofolio, yang kedua itu USM. Portofolio itu ya SNMPTN dan SBMPTN deh. Di sini tuh biasanya waktunya 2 minggu kalau portofolio. Kalau USM biasanya 120 menit. Proses gambar suasana ini kurang lebih ada, yang pertama tuh ada ideasi. Jadi ideasi itu kalian brainstorming gitu ya, ide gambar suasana apa sih yang mau kalian gambar dengan formula 5W1H yang sudah pernah dijelaskan pada video sebelumnya. Terus yang kedua, kalian harus bikin alternatif sketsa. Penting ini karena kalian jangan sampai berhenti di ide pertama gitu. Jadi kalian tuh harus terus mengembangkan idenya sampai ada ide yang cukup menarik untuk kalian jadikan itu karya utuh kayak gitu. Sketsa di kertas besar ya, di kertas A3 biasanya, dan outline. Dengan gambar yang sederhana dulu aja gitu ya, bentuk-bentuk dasar dan sebagainya. Yang penting kalian sudah melayout si kertas A3 itu dengan gambar suasana yang kalian inginkan. Baru habis itu kalian kasih outline. Misalnya kalian mau membuat bangku gitu ya, kalian bikin dulu aja balok gitu ya, terus bikin balok dulu gitu misalnya tuh. Nanti baru kalian kasih outline gitu ya. Baru habis itu kalian detailing. Kalian beri detail di
yang ada di gambar suasana kalian gitu ya. Jadi misalnya kayak bangku ini kan pasti ada detailnya lagi gitu ya, kayak ada kaki-kakinya di sini gitu ya, ada join dan sebagainya, ada logo apa dan sebagainya. Baru habis itu kalian masuk ke tahap finishing. Finishing ini terkait arsir gitu ya, bayangan, terus atribut-atribut tambahan lainnya kayak gitu. Baru di sini kalian harus mempertimbangkan juga waktu cadangan gitu ya. Coba kita bagi dari segi waktunya ya. Oke, karena portofolio, ideasinya boleh deh sehari gitu ya. Hari pertama, kalian bisa observasi dulu di situ ya, lihat ke Google dan sebagainya. Itu perbanyak dulu idenya di situ. Baru pelan-pelan kalian pilih di hari itu juga gitu ya. Ide mana yang mau kalian gambar. Terus alternatif sketsanya di hari kedua. Nah di situ kalian perbanyak juga sketsanya, alternatif ya gitu ya, dari sudut pandang atas, bawah, tengah. Terus misalnya kalau misalnya sudut pandangnya dari si A gitu ya, terus kalian ganti lagi sudut pandangnya dari si B gitu ya. Coba itu dieksplor gitu ya. Gesturnya coba dieksplor lagi gitu ya, gestur si orang-orangnya dan sebagainya. Terus layouting, penempatan objeknya kalian eksplorasi di situ sebanyak-banyaknya di hari kedua ini di alternatif sketsa, sampai kalian menemukan sketsa yang menurut kalian ini paling baik gitu untuk bisa menceritakan gambar suasana yang kalian inginkan kayak gitu. Terus sketsa dan outline-nya kalian kerjakan di hari ketiga. Terus detailnya di hari keempat kalian tambahkan detail-detail kayak di baju gitu ya, misalnya ada logo, di topi ada tulisan sesuatu gitu ya. Terus bajunya juga kan nggak polos semua, tapi ada yang strip, ada yang pakai kemeja dan sebagainya. Terus gedung, bangunan gitu ya, pintu tuh bentuknya kayak gimana sih, kan nggak mungkin polos doang gitu. Lalu dilanjut di hari kelima dengan finishing gitu ya. Sebelum ke waktu cadangan di portofolio kita ke OSM dulu. Kalau di OSM karena waktunya 120 menit, jadi satuan yang kita pakai pun akhirnya menit gitu ya. Kalau di sini saya menyarankan ideasi itu cukup 10 menit saja gitu ya, untuk kalian brainstorming ide apa yang mau kalian gambar gitu ya. Terus kalian membuat alternatif sketsa juga 10 menit aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Terus di sketsa outline-nya karena ini butuh proses cukup lama, kalian saya bisa menyarankan di sini 30 menit juga cukup gitu ya. Terus detail kalian bisa kerjakan selama kurang lebih 25 menit. Terus finishing juga 25 menit gitu. Nah, kalau ini USM-nya dalam bentuk online, kalian masih ada waktu cadangan nih 20 menit buat persiapan upload dan lain sebagainya. Kalaupun nanti USM-nya offline, setidaknya kalian juga punya waktu cadangan 20 menit untuk ada tambahan-tambahan lain yang perlu ditambahkan di gambar suasana kalian. Seperti itu. Kalau saran dari saya untuk mempermudah proses menggambar suasana ini sehingga manajemen waktunya juga efisien gitu ya, tidak ada salahnya kalian perbanyak observasi, perbanyak referensi. Baik, seperti itu aja paling untuk topik kali ini. Selamat mencoba dan terima kasih.